pernah ya Uni waktu aku lagi viral-viralnya. Kita makan di pinggir jalan aja, padahal masa artis nggak boleh makan di pinggir jalan. Aku sempet ini Uni pendarahan. Jadi aku pernah nggak menstruasi 4 bulan, nanti menstruasi sebulan setengah kayak gitu. Jadi aku divonis waktu itu tuh Uni. Cintaku telolet, sayangku telolet, gak bisa awet karena bunyi trompet. Sekali pencet, sekali telolet, cinta dan sayangku telolet. Halo, selamat datang di Podser, podcastnya Uni. Kita kedatangan tamu, seorang artis yang kita udah kenal nih selama ini. Aku kenalnya tuh di TV ya. Dia seorang artis, caleg juga sekarang ya. Insya Allah. DJ juga, terus ini adalah seorang public figure, Dewi Sanca. Iya. Selamat datang Dewi Sanca. Apa kabar nih Dew? Baik Uni gimana kabarnya? Duh, gua baru sampai di Jakarta ini, mengundang-undang nih semua influencer di sini. Kita mau berbagi cerita nih di podcastnya Uni. Oke. Sekarang yang kita mau pas ini dari Dewi ini, pengalaman Dewi tentang yang Uni tahu nih, yang dulu viral tuh apa ya Dewi? Aduh, yang viral ya? Ya. Apa nih, masalah percintaan? Masalah percintaan tuh boleh tuh nggak? Masalah percintaan ya? Percintaan aja deh. Kalau percintaan tuh kayaknya aku berliku-liku deh Uni. Gimana ceritain dong? Kan kamu wanita hebat nih. Kan ini kita banyak teman-teman kita yang perempuan nih. Karena follower aku juga banyak perempuan. Gimana nih percintaannya kamu dia? Kalau mungkin karena aku tipikal perempuan yang mandiri ya Uni gitu. Jadi kayak kalau untuk percintaan itu kayaknya aku kurang beruntung deh Uni. Karena rata-rata tuh mayoritas nggak tahu nih ya, ini banyak kaum laki nih, ada sekian ribu di depan saya nih kayaknya. Berarti kalau wanita mandiri itu dia memang susah dalam percintaan ya? Susah karena terbentur sama sifat keras. Materinya yang ini aja deh gitu. Karena terbentur sama sifat kerasnya loh Uni. Ya. Karena aku juga ngalamin beberapa kali gini. Yang gimana? Maaf ya Uni. Ya. Kemarin ini aku baru putus. Nah ini mantanku ini dia bilang aku tuh terlalu keras. Keras. Padahal kan mungkin menurut aku kerasnya untuk hal yang baik ya. Menurut kita ya. Menurut kita ya. Tapi menurut dia tidak. Karena menurut dia aku cenderung lebih egois. Karena mungkin aku nih lebih dominan mungkin. Lebih dominan ya, cewek-cewek alpha gitu. Tapi kalau wanita mandiri itu memang benar-benar dominan ya. Dominan sih, bukan egois ya. Beda egois sama dominan. Maksudnya kayaknya segala sesuatu hal kita punya pasangan gini, oh enggak jangan begitu, harus begini gini gitu loh. Sebenarnya sih gitu loh. Tapi para lelaki tidak menerima hal itu. Dew, gimana nih masalahnya? Aduh, apakah kita harus sendiri aja atau gimana menurut kamu? Atau belum lahir nih pasangannya? Kalau ada pepatah nih, kalau perempuan mandiri itu biasanya harus dapat laki-laki yang maksudnya yang lebih di atas dia juga ya. Jadi kalau dianya lemah ya mungkin dia merasa tersaingi. Iya. Kalau laki-laki yang lemah ya, tapi kalau laki-laki yang memang dia punya power, punya apa? Ya laki-laki ya, memang punya power dan pintar, smart ya. Dia menjadikan pasangan yang independen itu menjadi timnya. Iya, jadi tim berkolaborasi dalam rumah tangga, usaha atau apapun. Kamu udah berapa kali berumah tangga saya? 1 kali Uni. 1 kali. Berarti nggak mau berumah tangga lagi nih? Mau, kemarin tuh sempat mau nikah Uni. Sempat mau nikah. Di sisi lain kita beda agama. Oke. Jadi kesibukan diri sekarang apa? Aku sekarang ini sih lagi sibuk, lebih fokus ke caleg. Caleg di daerah mana nih? Di daerah Bekasi, kota Bekasi. Ya, kota Bekasi. Terus dengan kesibukan dirimu yang caleg, gimana kesibukan artisnya nih? Kalau untuk saat sekarang, aku memang berusaha kalau bilang mengurangi kegiatan di dunia entertain. Kenapa? Karena fokus ke pencalekan. Capek pulang pagi, sosialisasi turun ke masyarakat. Bukannya enak jadi artis?
Karena kan kita yang di daerah nih membayangkan artis itu enak gitu, kerjanya tuh cuma syuting gitu, cari duitnya tuh enak gitu. Gimana pendapat Dewi? Kalau menurut aku artis itu ada dua ya Uni. Kalau emang enak gitu, tapi ada hal-hal yang bikin kita sebenarnya ada yang hal yang nggak enak ya, kita privasi udah nggak ada punya. Privasi ya. Kayak terus kita pernah ya Uni waktu aku lagi viral-viralnya, kita makan di pinggir jalan aja, padahal masa artis nggak boleh makan di pinggir jalan? Di komen kayak gitu. Oh, artis makan di pinggir jalan sih gitu ya? Iya betul kayak gitu. Jadi pendapatan artis tuh besar nggak sih Den? Tergantung nih. Tergantung. Artis itu kan ada kelas-kelasnya. Ada grade A, B, C. Kan kalau kelas C, kelas B, kalau kelas A itu kayak Raffi Ahmad, ya kan, kayak gitu. Kalau Dewi sih masih kelas-kelas B kali ya. Tapi kita bukan melihat pendapatan ya atau kelasnya, tapi memang jadi public figure tuh memang berat ya. Berat. Karena kita apa ya, sehari-hari itu kan kita dilihat sama masyarakat. Setidaknya kita harus memberikan contoh yang baik kayak gitu. Kenapa kamu berniat nih jadi caleg gitu? Aku kenapa berniat? Uni, aku dulu tuh kecil berangkat dari orang yang memang susah ya Uni. Bukan orang yang mampu ya, serba kekurangan bahkan gitu. Nah aku nggak tahu kenapa sekarang ini bukan berarti aku merasa diriku kaya, tapi alhamdulillah lah ini gitu. Alhamdulillah. Nggak tahu kenapa aku senangnya kalau ada orang di jalan mau 1.000, 2.000 ya ibaratnya gitu, aku senangnya bantu. Dan kalau aku dari kantong aku pribadi kan mungkin aku punya keterbatasan ini. Tapi kalau seandainya aku duduk jadi wakil rakyat, aku bisa pakai uang aspirasi gitu. Jadi jangkauannya lebih luas, lebih banyak. Berarti kamu orangnya tuh luar biasa ya Dewi, wanita hebat, suka memberi juga ya Dewi. Amin. Aku juga kepingin tahu nih Dewi, kemarin cerita yang subur tuh gimana tuh? Karena kan dulu tuh aku kan lihatnya di televisi ya, kita tahunya tuh di media sosial dan televisi. Jadi kebetulan kita ketemu nih, kita mau ngulik sedikit nih kisah yang subur dulu tuh gimana nih Dew? Kalau dulu kisahnya sama Arya Wiguna ya, apa ya kalau menurut aku? Kita ketemu di televisi, kebetulan waktu itu diundang yang acara yang sama, kebetulan terus akrab. Cuman pada saat itu mungkin aku baru-baru kali ya, Uni baru-baru di dunia entertain ya, baru di TV ya. Jadi aku gampang dibodoh-bodohin waktu itu Uni, kayak gitu loh. Terus ya hampir aja aku dibodohin Uni. Hampir hilang gitu, bukan hilang gitu ya, bukan saya hilang, dia yang hilang. Jadi modus gitu loh Uni. Berarti itu nggak gimmick ya? Enggak, itu kenyataan banget. Kenyataan dan itu realita kayak gitu. Karena waktu itu kan aku baru banget kali ya. Abis itu berapa lama tuh viralnya? Aku waktu sama Arya Wiguna itu lumayan lama lah. Lumayan lama ya. Terus kan kebetulan aku sering diliput TV. Aku julukannya kan dulu Ratu Ular. Iya, kenapa tuh kamu tuh dijuluki Ratu Ular? Aku penasaran banget nih. Karena kan aku setiap perform, ini kan dulu aku punya grup ya. Dulu 3 Sanca. Jadi 3 Sanca itu sebelum nyanyi perform pasti ada atraksi cium King Cobra. Kan nggak ada tuh. Grup-grup dangdut mana ada? Iya benar. Tapi itu benar-benar real kamu cium. Benar, real. Lu nggak takut sama ular? Enggak. Serius? Aku lebih berani sama ular itu. Ular Cobra ya. Terus tapi ular tuh udah jinak gitu. Kalau King Cobra itu nggak ada bahasa jinak Uni. Jadi gini. Setiap ular itu cara penangkapannya beda, cara penanganannya juga beda, kayak gitu. Pokoknya mungkin karena memang aku penyayang kali ya, ular aja tapi sayang, apalagi kamu. Apalagi kamu ya kan gue sayang ya. Berarti ular tuh patuh sama lu tuh. Insya Allah patuh. Insya Allah. Aku alhamdulillah selama aku live TV belum pernah yang namanya aku digigit, bukan kabur ya, tapi belum pernah, alhamdulillah. Jadi istilahnya kalau sekarang ini Dewi Sanca itu karena dulu tuh Dewi tuh suka cium ular. Aku bermain ular. Aku pelihara semua jenis ular. Semua dulu di rumahku tuh ada banyak macam. Wow.
Tapi sekarang enggak, karena kebetulan satu aku punya anak kecil. Jadi takutnya kan banyak kejadian nih kayak pecinta-pecinta reptil yang anaknya nggak tahu main buka-buka, kebetulan pegangnya yang berbisa, terhadap apa-apa. Iya, benar. Jadi semuanya aku kasihin. Kayak gitu. Tapi anak lu berapa sekarang deh? Oh, satu. Salah satunya perempuan ya? Satu-satunya perempuan. Nanti pasti seperti mamanya ya. Amin. Aduh. Jadi kalau misalnya sekarang lu nyalek itu DJ juga enggak lagi? Aku udah enggak. Kalau nge-DJ dari sebelum nyalek aku sudah enggak terima. Oh, berarti fokus nyalek aja demi negara nih. Insya Allah jadi wakil rakyat. Kan risetnya sebelum lu kesini nih sempat rame-rame tentang lapor tuh apa? Oh, jadi kemarin gini, ada temen ya teman main ya. Benar. Kebetulan penyanyi dangdut, dia masih grade-nya C gitu kan. Ini pakai grade A, grade B, grade C ya saya kalau selebritis ini beginilah. Dia fitnah gitu kan, mengeluarkan fitnah yang tadinya sih saya diemin aja gitu. Cuman kan karena aku lagi mau nyalek, menurut aku itu hal yang tidak benar. Jadi aku laporkan gitu, daripada terus-terusan berkembang kan, gitu liar gitu kayak gitu. Kalau sebagai selebritis kamu enjoy nggak? Enjoy. Mana enjoy daripada caleg? Dua-duanya sih. Kalau caleg itu aku lebih senang ke sosialnya itu gimana ya, ketemu masyarakat langsung gitu, terus kayak dengerin banyak keluhan kayak gitu. Kalau ketika aku bisa menangani keluhan mereka tuh suatu hal yang menyenangkan ya. Kamu kan lebih memilih caleg nih, berarti caleg banyak duit juga nggak? Enggak, malah kita keluar duit. Oh, kita sosialisasi. Oh, benar-benar ke masyarakat turun. Iya. Bukan kita kasih uang ya, beda ya. Kayak kita turun ke masyarakat nongkrong, ngopi, ngobrol. Ya pasti tuh keluarin uang lah. Budget. Harus ada budgetnya juga ya. Ada budget. Sekarang kamu sibuk-sibuk apanya dong? Lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Pulang pagi. Pulang pagi saya. Karena cuma sebulan ini waktunya. Kan tanggal 14 sudah pemilihan. Oh, tanggal 14 udah pemilihan. Berarti di lingkungan kamu nih mereka udah paham nih kalau misalnya milih si Dewi nih udah public figure ya. Kenapa tuh kamu berminat di satu partai ini gitu? Aku berminat di satu partai ini, menurut aku ini yang cocok ya menurut pandangan aku. Iya, benar kayak gitu, sesuai pandangan politik aku. Jadi karena kemarin Uni kan podcast juga nih sama salah satu caleg dari sama partainya sama Dewi nih. Itu banyak perempuan Uni lihat sekarang. Karena gini, sekarang ini di politik ini harus ada perempuan minimal 30%. Oke. Ya itu juga katanya. Karena di dalam sebuah partai itu perempuan tuh harus ada 30% ya. Kalau dulu kan sedikit. Sekarang harus 30%. Harus 30%. Oke. Jadi di dalam partai sekarang tuh udah 30% dong. Iya, setiap dapil gitu. Pokoknya setiap partai udah diwajibkan diharuskan 30%. Oke. Potensi Dewi maju di mana? Kalau dibilang terlalu percaya diri, insya Allah sih aku usaha ikhtiar. Cuman ya kembali lagi ke masyarakat nanti di mana kayak gitu. Yang penting kita udah sosialisasi sih gitu ke masyarakat. Kadang ada orang kondangan datang nyanyi selagu 2 lagu. Iya. Terus udah sumbangan banget ya. Ngomong gitu, Bu, Pak gitu kan kayak gitu sih. Apa yang akan dilakukan pertama kali kalau jadi anggota DPR? Aku pertama kali kalau dalam hidup, kalau aku jadi ya mungkin aku paling pertama ke makam orang tua sih. Baru aku turun ke masyarakat yang memilih aku. Ibaratnya aku suara-suara aku tampung apa yang bisa aku kerjakan gitu. Jadi makanya sekarang ini aku nggak terlalu banyak janji sih ke mereka kayak gitu. Yang mereka keluhkan apa, yang kurang di sana apa kayak gitu kan, banyak kan kayak gitu. Tapi kamu lebih mementingkan perempuannya enggak? Aku lebih aku sih sebenarnya konsennya.
ke perempuan dan anak. Iya, aku lebih ini seperti itu. Iya, konsennya ke perempuan dan anak. Sekarang masalah perempuan dan anak-anak di daerah kamu ini apa nih yang lebih berat nih? Kalau di kota Bekasi ya. Iya, benar. Kalau di kota Bekasi mungkin memang pendidikan kali ya. Pendidikan. Sama terutama kalau perempuan itu kayak kesehatan ibu hamil kayak gitu, kayak banyak kurang pemahaman edukasi yang kurang kayak gitu sih. Terus terutama sekali aku sama konsen ke anak-anak. Sekarang kan banyak ya soal itu, saya maksudnya kejahatan anak kecil kayak. Iya, benar kayak gitu. Konsep ke situ sih kayak gitu. Tapi kalau kamu data nih di dapil kamu, para janda banyak nggak sih? Kita kan nggak bisa melebar ya, mengerucut aja nih. Karena kan sekarang kalau kita membicarakan masalah perempuan, itu pasti kekerasan rumah tangga, istri yang ditelantarkan atau gimana, banyak ya. Kalau di dapil aku kayaknya enggak sih, enggak banyak. Cuman kebanyakan perempuan yang sudah tua ya, mungkin memang udah renta ya udah nggak ada suami kayak gitu sih. Bukan lebih janda yang karena kekerasan apa enggak. Tapi kalau motivasi kamu untuk ke para janda itu apa sih, Dia sebagai seorang pemimpin di kedepannya di daerah kamu? Kalau aku ya, kalau aku dipilih dan aku duduk, aku memang sudah ini bukan janji-janji ini ya. Iya benar, ini kita cerita ya, perempuan ya. Kalau seandainya aku duduk, aku udah niatin setiap bulan 50% gaji aku akan aku berikan beras dan aku bagikan ke para janda-janda pertama. 50% gaji para aku. Janda ya. Terutama ya. Motivasi kamu nggak ada nih untuk janda-janda, terus jangan sampai kamu kasih pekerjaan. Nah sekarang kan kita bisa bergerak di bidang UMKM atau gimana nih, kasih lapangan pekerjaan, misalnya dia jualan cilok atau gimana gitu. Lebih baik kamu bantu di pekerjaan nggak sih? Kalau mungkin ada pelatihan ya, lebih diadakan pelatihan yang memang iya itu maksudnya pelatihan. Kalau pelatihan kan mereka bisa bikin apa kayak usaha UMKM gitu. Tapi kalau janda-janda yang sudah tua kan minimal memang kita harus dibantu kan, karena memang nggak ada tenaga lain. Emang aku dari yang seperti itu, maksudnya 50% aku sisihkan. Karena kita juga harus memotivasi janda-janda di luar itu supaya mereka tuh jangan cengeng ya, harus bergerak. Jangan dibiasakan meminta bekerja gitu loh. Kalau bisa ya, kalau memang masih sehat masih. Kita balik lagi nih ke selebriti tadi. Rintangan yang terberat jadi artis nih, gue belum paham nih deh. Mana tahu gue nanti jadi artis yang mana tahu ya. Ini bukan lagi jadi artis. Enggak, itu cerita aja. Jadi kita kan harus tahu nih pengalaman artis nih apa nih rintangan terberatnya. Rintangan terberat ya. Kalau menurut aku, kalau rintangan artis itu ketika mau masuk sih, kita mau masuk ke TV gitu. Kalau belum dikenal orang itu susah banget tuh. Susah banget. Kadang aku pernah ngalamin loh nih, pertama kali syuting siapa desanya gitu, sedih gitu loh. Tapi ketika kita udah masuk, alhamdulillah gitu, di mananya kita diterima. Berarti kita tuh harus dikenal dulu minimal ya. Yang sulit itu mempertahankan itu yang lebih sulit. Karena kan kita harus ya minimal kita punya karya atau kita tetap eksis gitu. Iya benar-benar. Lu bisa nyanyinya apa sekarang ini, Dev? Nyanyi dangdut. Iya. Boleh nyanyi nggak dikit? Boleh ya. Boleh ya. Karena aku mau dengar lagunya tuh secara langsung. Lagu siapa, lagu aku? Iyalah. Masih ingat gak ya? Gitu ya. Iya. Aduh, mudah-mudahan masih ini ya. Santai aja deh. Cintaku telolet, sayangku telolet, gak bisa awet karena bunyi terompet. Sekali pencet, sekali telolet, cinta dan sayangku telolet. Masih kedengeran gak sih dangdutnya? Berarti itu lagu lu ya? Iya. Jadi pas jadi penyanyi dangdut Dev, pernah tergoda nggak
namanya di kota Jakarta nih. Tapi aku percaya nih kamu wanita yang kuat. Kamu pernah tergoda hal-hal yang negatif nggak sih? Negatifnya apa dulu dong? Iya, aku juga nggak tahu nih. Masalahnya kan di sini banyak laki-laki. Gadun. Ya. Terus hal-hal yang seperti to the point dong, Uni. Iya, to the point, tapi harus dijabarkan katanya seperti itu gitu. Seperti laki-laki yang usil atau narkoba atau pergaulan malam atau gimana nih Dew? Uni, ini aku akan buka di podcast ini pertama. Terima kasih Dewi. Bener, ini first time ya aku buka, aku jujur ya. Dulu aku pertama kali terjun di entertain ketika aku di televisi ya. 2013 aku itu mulai intens. Itu aku nggak kenal yang namanya dunia gemerlap. Aku nggak kenal. Okay. Waktu itu aku manajernya itu masih mantan suami aku. Setelah lepas dari manajer mantan suami aku, mungkin karena pergaulan kayak apa. Nah aku ada manajer satu. Aku jangan sebut dia nggak enak. Nggak usah. Tapi kita yang kedua, jadi aku sempat terjerumus di klip dunia malam. Cerita dunia malam, apaan sih dunia malamnya? Aku bukan mau jadi orang yang munafik ya. Iya, aku suka itu. Gini, mungkin, tapi semua aku ambil hikmahnya. Kalau aku tidak pernah terjerumus ke situ, mungkin saat ini aku nggak akan tersadar. Iya, benar. Ini jadi ketika sekarang ya Uni itu aku ngeliat orang, aku cuma tersenyum aja. Aku udah ngelewatin semua dan aku tahu nggak boleh begini, nanti kamu akan begini, nggak boleh begini, akan begini gitu. Seserem apa sih dunia malam? Serem banget nih. Gini, karena aku pernah dalam kurun waktu 1 malam party ngabisin uang 150 juta aku pernah party. Jadi menurut aku apa ya nih, kalau kita nggak membentengi diri, kurang iman ya. Kemarin mungkin aku tuh seperti itu, kurang iman kayak gitu, tapi aku makin lama belajar dan sekarang alhamdulillah aku udah jauh dari dunia itu. Iya, karena kalau kita nggak tahu juga kita akan bakal penasaran ya. Berarti godanya banyak ya? Banyak banget. Berarti faktornya apa sih kita tergoda itu kan dari diri kamu, kita harus kuat iman nih. Apa lagi? Karena mungkin kalau artis itu kan sibuk, Uni, jadi kadang stres tinggi. Iya benar. Aku pernah ngalamin Uni satu hari itu. Aku nggak tahu ya, apalagi Raffi kali ya, lebih parah kali ya. Aku pernah pagi-pagi waktu itu terbang ke Bali, liputan, sampai jam 7 malam harus terbang lagi ke Jakarta. Paginya aku ngadirin jam 5 subuh tuh aku harus stay ngadirin ulang tahun salah satu infotainment waktu itu. Terus habis selesai, habis itu aku harus ke acara TV live. Waktu itu Trans TV kalau nggak salah acara RKS. Jadi kan capek banget. Jadi kalau kita udah capek kan pengennya happy. Oke. Ada imun ya gitu kan. Kalau itu kan ngantuk gitu loh nih. Kalau itu kan kalau kita party kan kita nggak ngantuk nih. Iya benar. Kayak gitu. Berarti menambah imun kita ya. Kayak fresh aja gitu loh nih. Fresh banget ya. Tapi itu berapa lama tuh dunia malam yang kamu dulu? 5 tahun nih. Lama banget deh, 5 tahun. Aduh. Uni kalau udah masuk ke lingkaran situ tuh, kita keluar nih. Tapi kalau kita bergaulnya masih sama lingkungan itu, ketarik lagi Uni. Berarti kita harus menukar nih circle-nya. Yes. Kalau nggak ketarik lagi nih ke dunia malam. Oke. Jadi mungkin itu aku sempat sakit keras. Karena mungkin pola hidup aku selama 5 tahun ya. Makan junk food, ya kan, terus begadang. Pola makan, pola tidur udah nggak bagus, kayak gitu. Tapi ya itu kembali lagi nih, kita ambil hikmahnya. Ya maksud gue lu sakitnya berapa lama? Dan sakit 2 tahun. Dan sakit apa? Aku sempat pendarahan. Jadi aku pernah nggak menstruasi 4 bulan, nanti menstruasi 1,5 bulan kayak gitu. Jadi aku divonis waktu itu tumor rahim. Iya, jadi aku sempat, itulah ya mungkin salah satu yang bikin aku tersadar ya Uni.
berarti ini salah nih pola hidup aku gitu loh. Ini pola makan aku salah. Jadi aku tersadar bener-bener enggak, gue nggak boleh begini terus. Kalau begini terus, nih kita kan semua bakal kembali. Nah itu pada saat itu aku udah ketakutan nih. Panggung. Nah, umur lu berapa sekarang? Sekarang 40 nih. Kok kita sama ya? Iya, seumuran ini. Kok kamu kelihatan muda dari saya? Enggak. Jadi gimana cara kamu bangkit tuh dari keterpurukan kemarin tuh, dari kamu sakit-sakit, gimana kamu sakit? Aku berobat nih waktu itu rutin minum obat, terus herbal, terus aku terapkan setelah kejadian itu aku terapkan pola makan sehat, pola hidup sehat, tidur yang kalau dulu kan aku tidur pagi, kadang berapa hari tidur, sekarang enggak nih, aku tidur jam 10 kalau nggak ada kegiatan ya aku tidur. Terus waktu kamu sakit tuh otomatis kamu kakak kan? Jadi terus income-nya dari mana saya? Waktu itu makanya gini nih. Alhamdulillahnya waktu itu kan aku ada usaha tuh nih, buka usaha geprek. Oke, pinter nih wanita. Buka usaha geprek gitu. Ya, alhamdulillah lah gitu. Maksudnya walaupun nggak banyak, ada lah Uni kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi dengan mengupas Dewi ini. Apa nih yang harus kita kupas lagi dulu? Ada motivasi nggak perempuan di luar sana? Sekarang ini, apalagi di usia kita yang udah 40 Dew. Apa nih yang harus kita pikirkan nih di masa tua kita udah tua ya, seperti itu. Kalau motivasi untuk kaum perempuan aku kan kebetulan terlahir dari orang tua yang gak lengkap. Umur 11 bulan aku udah ditinggal ayah. Jadi kan otomatis secara ekonomi juga kurang secara kasih sayang juga kurang. Jadi kalian yang memang kebetulan gak punya orang tua lengkap, tetap semangat sekolah, maksudnya untuk kaum perempuan ya semangat, usaha, karena kalau kita berusaha apapun pasti ada hasil. Itu walaupun kita tidak kaya, tapi ada perubahan. Itu minimal jangan tangan di bawah ya saya. Iya, kita harus punya. Kita perempuan tuh harus mandiri gitu. Mandiri. Karena gini nih, aku melihat berkaca dari almarhum mamaku ya. Mamaku itu kan tipikal ibu rumah tangga ya. Maksudnya ketika ini aku ngomong, dia ketika ditinggal sama ayahku down. Jadi karena keadaan mental seseorang itu kan nggak sama, beda-beda. Nah aku nggak mau sampai kayak kejadian mamaku gitu. Jadi yang bergantung sama laki-laki kan gini nih, ada dua laki-laki itu kalau nggak diambil Tuhan diambil perempuan lain. Bener nggak sih? Berarti dua yang ambil ya? Kalau nggak diambil Tuhan diambil perempuan lain, ini pilihnya yang mana? Aku ya yang nomor 1 udah diambil Tuhan. Udah diambil Tuhan. Oh, aku juga maunya gitu sih. Aku udah diambil Tuhan masalahnya. Oh gitu nih. Iya. Itu berkecita. Iya, makanya aku agak semangat sih kalau kita mensupport para janda. Iya, ini harus pokoknya harus semangat. Percaya dah, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, benar kan? Benar kan? Setiap orang individu itu di sini kan punya pasangan ya Uni. Mungkin kalau perempuan mandiri, independen dan memang punya value ya namanya ya Uni. Kalau kayak gitu kita kan namanya punya value. Itu memang cenderung akan sulit dapat pasangan. Tapi mungkin ketika dapat pasangannya yang berkualitas Uni, berarti kita harus memantaskan diri dulu untuk orang yang nanti bakal jadi pasangan kita. Betul Uni. Biar setara. Biar setara seperti dirimu sekarang. Amin. Dari artis bisa jadi anggota DPR saya. Ini gila banget ini dari Sanca. Aduh, tadi kamu udah kasih semangat gue untuk para wanita gitu kan, karena mereka karena nggak kenal aja sama kita, tapi kita juga harus memberi prestasi apa yang bisa kita beri gitu ya. Oke. Gimana kesan kamu nih di podcast Uni, yang Uni nih dari orang daerah mau bikin podcast di sini, kamu udah hadir nih, gimana nih kesannya?
kesannya Uni itu orangnya tipe orang mau belajar ya. Walaupun nggak apa-apa Uni pertama tuh terbata-bata nggak apa-apa. Iya. Nanti lama-lama terbiasa. Kayak aku dulu kan ngomong susah banget gitu. Tapi kalau sekarang ngomong susah berhenti. Iya benar. Karena aku tipenya mau belajar deh. Aku juga sama Uni. Jadi hal-hal baru aku mau belajar gitu. Nah, Uni juga pasti bisa aku yakin. Makasih banyak, kamu kasih aku support. Ternyata kamu tuh baik hati. Amin, Masya Allah. Dan awet muda juga. Oke, terima kasih Dewi udah sampai di podcastnya Uni. Terima kasih juga sudah menginspirasi ya dan cerita-cerita sebagai selebritisnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.